CM Punk bilang Seth Rollins hanyalah pemain cadangan. Penonton Raw hari ini mengusir The New Day dari ring. Damian Priest ikut bertanding gelar dunia lawan Gunther dan Finn Balor. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. CM Punk bilang Seth Rollins hanyalah pemain cadangan. Seth Rollins bikin panas suasana pas ganggu CM Punk di Raw tanggal 3 Desember. Dan keduanya langsung ribut sampai harus dipisahin. Minggu berikutnya, di Raw hari ini, Jackie Redmond wawancara CM Punk soal utangnya Paul Heyman yang katanya ada hubungannya sama Roman Reigns. Punk bilang, itu urusan pribadi dan gak pengen dibahas sekarang. Soal Rollins, Punk ngomong tegas kalau dia gak bakal kabur dari pertarungan kalau diserang duluan. Punk juga keinget masa lalu Rollins yang minta diajarin sama dia waktu baru mulai karirnya. Menurut Punk, sikap entitled Rollins udah kelihatan dari dulu. Bahkan, Punk bilang dia pernah bantu Rollins biar gak dipecat. Tapi Punk juga kasih kredit buat kesuksesan Rollins selama dia absen. Meski begitu, Punk ingetin, pemain utamanya udah balik, jadi si pemain cadangan harus siap duduk lagi di bangku. Menurut kalian, apakah Punk dan Rollins harus jadi acara utama di WrestleMania? Komen di bawah. Penonton Raw hari ini mengusir The New Day dari ring. The New Day dapat hujatan parah dari penonton Raw hari ini seminggu setelah mereka mutusin hubungan sama Big E. Setelah drama antara Xavier Woods dan Kofi Kingston, tim ini kayaknya bakal bubar. Tapi pas Big E balik buat rayain ulang tahun ke-10 mereka, dia pengen jadi manajer sementara sampai dia sembuh. Tapi apa yang terjadi? Woods dan Kingston malah ngebacotin Big E, nge-turn heel dan bilang mereka nggak butuh dia lagi. Minggu ini, mereka diwawancarai Cathy Kelley soal pengkhianatan itu, tapi mereka nggak mau jawab dan malah ngeabaikan Cathy. Pas masuk ring, mereka mau ngomong tapi langsung dihujani teriakan "We want Big E". Woods sampai teriak kalau mereka nggak ngapa-ngapain ke Big E dan Kofi nyaut, "Kami bahkan nggak pakai kursi atau palu ke lehernya kan?" Akhirnya, karena penonton terlalu ribut, mereka cabut tanpa ngomong banyak lagi. Menurut kalian, apakah Big E harus kembali dan balaskan dendam ke New Day? Komen di bawah. Damian Priest ikut bertanding gelar dunia lawan Gunther dan Finn Balor. Pertahanan gelar kejuaraan dunia Gunther lawan Finn Balor di Saturday Night's Main Event makin seru nih. Hari ini di Raw, GM Adam Pearce ngumumin kalau Damian Priest bakal ditambahin ke pertandingan itu. Jadi triple threat match. Gunther buka acara dengan promo tapi hampir diserang sama Balor dan Judgment Day setelah dia ngeledek Balor yang katanya cuma jadi anak buahnya Priest. Dan pernah jadi juara cuma sehari sebelum cedera pada Agustus tahun 2016. Untungnya, musiknya Priest langsung nge-blast sebelum Judgment Day sempat nyerang. Priest malah ngerusuhin anggota Judgment Day duluan, mulai dari Balor. Tapi Gunther nggak tinggal diam. Dia hantam Priest di ring pakai clothesline dan mulai ngehajar dia juga. Segmen itu berakhir pas Judgment Day ngehajar Gunther, dan Balor akhirnya angkat sabuk juara dunia itu di tengah ring. Pas di backstage, GM Adam Pearce datang dan ngumumin kalau Priest bakal resmi ikut bertanding. Pearce juga kasih kabar buruk buat Balor. Minggu depan, dia dan Jerry McDonough harus pertahanin sabuk Tag Team Championship lawan The War Raiders. Dan anggota Judgment Day lainnya dilarang ikut di ringside. Menurut kalian, apakah Gunther akan kalah di acara spesial SNME minggu ini? Komen di bawah. Sami Zayn dan Drew McIntyre resmi tanding di SNME. Sami Zayn akhirnya damai sama Seth Rollins di Raw hari ini setelah sebelumnya nuduh Rollins itu yang nyerang Jey Uso minggu lalu. Tapi Rollins kasih tahu Zayn kalau masalahnya Zayn belum selesai. Dia suruh Zayn urusin Drew McIntyre yang minggu lalu balik ke Raw dan langsung nyerang Zayn di tengah ring. Zayn pun nerima tantangan Rollins dan manggil McIntyre buat ketemu di Saturday Night's Main Event. Tapi pas Zayn jalan ke rem, McIntyre nyerang dia lagi. Produser dan ofisial sampai harus misahin mereka. Keributan lanjut ke backstage pas McIntyre lagi ngobrol sama Pearce. Zayn tiba-tiba nyerang balik dan mereka baku hantam lagi. Pearce dan kru harus susah payah misahin mereka berdua. Menurut kalian, siapa yang akan menang di SNME? Sami Zayn atau Drew McIntyre? Komen di bawah. The Wyatt Six kalah lawan The Final Testament. Di Raw hari ini, The Final Testament lawan The Wyatt Six di 8-man tag team match.
Rivalitas mereka udah panas selama berminggu-minggu dan makin meledak malam itu. Scarlett sempat ikut campur, tapi Nikki Cross tiba-tiba nongol dan nyerang Scarlett. Terus Paul Ellering kembali dan ngeluarin jurus misterius buat ngalahin Uncle Howdy. Akhirnya, Karrion Cross tutup pertandingan dengan final prayer ke Howdy untuk memenangkan pertandingan. Ellering sendiri udah lama nggak kelihatan sejak episode Raw tanggal 22 Oktober, pas Uncle Howdy nyerang dia pakai Mandible Claw di tengah-tengah keributan antara Final Testament dan Wyatt Six. Menurut kalian, apakah The Wyatt Six akan tambah anggota baru untuk kalahkan The Final Testament? Komen di bawah. Bobby Lashley ingin jadi tag team dengan Brock Lesnar. Di Royal Rumble tahun 2022, dua mantan juara WWE, Bobby Lashley dan Brock Lesnar bertarung memperebutkan gelar. Lashley berhasil mengalahkan Lesnar untuk jadi juara, tapi Lesnar merebut gelar itu kembali sebulan kemudian di Elimination Chamber. Mereka sempat bertanding lagi 2 kali dalam setahun berikutnya. Sekarang, kemungkinan mereka bertarung lagi itu kecil. Lesnar masih tidak aktif di WWE, sementara Lashley udah pindah ke AEW. Tapi ternyata, Lashley pernah usulin kalau mereka jadi tag team selama masih di WWE. Baru-baru ini, Lashley hadir di Inside with Chris Van Vliet dan cerita soal idenya untuk satu tim bareng Lesnar. Lashley pengen mereka berdua jadi tim, menangin gelar tag team sama Paul Heyman sebagai manajer mereka. Rencananya, Heyman akan memecah mereka dan berujung pada pertandingan besar di masa depan. Aku sampai mikir gini, gimana kalau kita berdua balik ke WWE, terus dijadiin tag team dan Paul Heyman bikin kita jadi juara tag team? Heyman bakal terus ngomong, aku punya petarung terbaik di dunia dan tag team yang terbaik. Nah, nanti bakal timbul pertanyaan, siapa sih yang dia maksud petarung terbaik? Karena dia selalu nyebut satu orang doang. Dari situ, bakal ada rasa iri atau ego yang bikin kita berantem. Mereka selalu bilang, view terbaik itu biasanya dimulai dari mereka yang pernah kerja bareng. Jujur aja, aku nggak tahu apa jadinya kalau aku sama Brock beneran jadi tim. Mungkin terlalu dominan, tapi aku yakin ada banyak lawan keren yang bisa kasih pertandingan seru kalau itu terjadi. Menurut kalian, apakah kalian pengen lihat Brock Lesnar satu tim dengan Bobby Lashley? Komen di bawah. Rob Van Dam buka alasan kenapa banyak pegulat indie gagal di WWE. Selama hampir 25 tahun karirnya, Rob Van Dam udah lihat segalanya, dari promosi independen, ECW, WCW, WWE, TNA, hingga AEW. The Whole Effing Show ini tahu banget soal dunia gulat. Di episode terbaru One of a Kind with RVD, dia cerita soal gaya gulat WWE dan bagaimana itu mengubah dirinya sebagai performer. Setelah masuk WWE, semua orang pasti berubah, kata RVD. Di WWE, apa yang kalian lakuin itu lebih berarti. Temponya beda. Kalian harus selling, bereaksi, menikmati momen. RVD kasih contoh soal gerakan-gerakan tertentu yang sering dianggap remeh di luar WWE. Daripada kamu kena Canadian Destroyer terus langsung berdiri, kena super kick terus berdiri lagi, kena pile driver terus bangun, di WWE itu nggak kayak gitu. Setiap gerakan punya arti. Dia bilang, di luar WWE, gaya itu nggak bakal bikin kamu jadi bintang besar. Kamu nggak selling, kamu nggak ngerti gimana caranya menjangkau penonton mainstream dan menarik emosi mereka. Jelasnya, sampai kamu ngerti itu, kamu nggak bakal jadi bintang besar. Menurut RVD, gaya WWE nggak cocok buat semua orang dan itu nggak masalah. Semua orang punya tempatnya masing-masing. Gaya tanpa selling itu oke di skena indie menurut standar mereka, tapi nggak di level besar seperti WWE. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka gaya dramatis WWE atau gaya ekstrim skena indie? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you.